di pemerintahan yang saya banggakan. Syukuran kita pagi siang hari ini kita dapat silaturahmi bersama di sini ya. Sudah memenuhi undangan kami untuk membahas beberapa agenda yang harus segera ditindaklanjuti ataupun beberapa agenda sing sifatnya mengingatkan kembali mengingatkan kembali ngerti ingatan anu esi amel wae yang lebih tak cewek ngerti cewek esi orang kerja ditabok kalau ditabok dari bakunya alwane nabok anu terjadi pelecehan ya. Belajar dilapor rakyat ya. Gini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama tentunya saya atas nama pribadi keluarga dan jajaran pemerintah Kecamatan Pesugihan mengucapkan selamat Idul Fitri, dari doa takbir minkum takbir karim. Semoga di hari yang fitrah ini benar-benar kita semua kembali ke fitrah, suci pikiran, kemudian langkah-langkah kerja kita yang kemarin-kemarin mungkin banyak virus atau mungkin hal-hal yang sifatnya mengganggu kinerja kita sudah kita singkirkan. Kita bersama-sama mari kita menapak perjalanan baru untuk perbaikan-perbaikan di pelaksanaan pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, kepada teman-teman para sekdes yang sudah melaksanakan beberapa tugas-tugas yang kemarin kita sampaikan. Tugas-tugas yang kita sampaikan kemarin bagaimana untuk bisa penerapan protokol kesehatan, kemudian pemantauan penerapan PPKM mikro sampai tingkat bawah, kemudian juga melakukan pemantauan dan laporan terhadap pemudik-pemudik yang pulang ke wilayah masing-masing. Dari 16 desa semuanya melaporkan? Apa iya? Aku ada tahu nih kok. Semuanya melaporkan? Cimuni melaporkan enggak? Apa iya? Iya benar nih benar. Ya terima kasih. Saya bisa bicara terima kasih berarti 16 desa melaporkan ya, melaporkan semua. Ya meskipun melaporkannya ya lawislah bersyarat sedina sudah. Padahal yang kita harapkan jangan seperti itulah bersyarat itu. Tapi ini sebagai bentuk pemantauan pengawasan kita, apalagi kan kita sekarang benar-benar yang sudah diterapkan bahwa untuk penanganan COVID ini adalah berbasis pada masyarakat. Pelaksanaan PPKM Mikro nanti kapan PPKM Mikro nanti selama minggu mesti berpanjang terus, gitu. Karena nuansa di Indonesia ini yang bisa melakukan penyadaran atau penanganan COVID itu ya kembali kepada masyarakat tingkat bawah yang tentunya melakukan pengawasan ibaratnya itu adalah di tingkat bawah. Jadi masyarakat mengatakan masalah COVID kemudian dikaitkan apa-apa rame-rame, kita sudah terbiasa dengan kehidupan sosial seperti ini, budaya sosial seperti ini. Tapi bahasanya kehidupan sosial budaya seperti ini, pengawasan melekat pada masyarakat dan sebagainya. Ya udah, makanya kebijakan pemerintah kembalikan kepada masyarakat. Ya, itu saya ucapkan terima kasih lah ya. Kemudian juga kemarin waktu pelaksanaan malam takbir tidak ada yang melakukan takbir keliling kecuali 2 desa. Oh nanti 2 desa. 2 desa. Ayo macam desa di. Nah, dia orang terkadang tinggal kode. Lah dilala aku karena Kapolsek dah tapi lagi udah terkadang stop gini. Kan di lanjut. Loh kan nggak boleh aku jawab itu langsung kayak gini Pak Gito. Pak Gito nggak masih tahu sama saya. Orang itu ya benar. Pak Adisnya tidak memberitahu. Dilala kan aku patrolinya bareng PJD. Terus yang satunya ini ketemunya yang lipat gitu ya. Harusnya kepapasan dilipat gitu seperti itu dan sebagainya. Ini tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah masjid dan musola ini berarti masyarakat ini sudah mulai sadar itu. Tetapi saya menjadi suatu pertanyaan,
Kalau orang-orangnya minta audit direct, saya tidak ada informasi kalau itu tidak boleh. Apa itu sampai atau tidak? Padahal dari tingkat desa, ini desa sudah disampaikan dari KUA melalui para penyuluh juga sudah menyampaikan dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada bahasa dari KUA, ya kalau misalnya tidak mentaati aturan ini, ya nanti registrasi di tempat ibadahnya pun misalkan suruh mengeluarkan surat keterangan registrasi dan menjadi di. Tapi terima kasih begitu kan kita ketemu udah kembalinya kita pecah. Kalau tadinya rombongan misalkan 3 mobil bis, semobil jalan, terus kira-kira jarak 2 kilo jalan lagi langsung kembali lagi ya. Terus petasan ya, kemarin kita banyak mendapatkan petasan dan lain sebagainya dari Pak Kapolsek melakukan operasi malah mendapatkan pesugihan bidul untuk sedus ya Mbak Aik ya. Jere tuku obat kamdi jere si modali Mbak Aik orang ya orang le nyumpet tengah ngarepe Pak Nandung mending nganggone kaos ireng-ireng komunitas mobil kayak aduh ya tapi tingkat itu bisa kita menyadarkan edukasi pada masyarakat. Mesti dengan petasan itu juga bisa aktif contohnya malah pas hari itu yang tragedi mirip dan lain sebagainya ya kita ingatkan terus. Tapi paling tidak kemarin selama awal ini sudah bisa jenengan selaku perangkat desa juga bisa membatasi tidak kemana-mana. Tapi yang tidak kemana-mana aja pasang status ya kemana-mana ngaku gitu. Tapi tak lihat ya masih dalam lingkup Cilacap aja ya. Kecuali sing sempat membeli dari pasang status sana sini aku punya. Kita tahu. Siapa libur kalau itu. Ya. Itu. Kemudian kalau ini sudah memasuki bulan Mei, Juni berarti sudah pertengahan tahun. Tugas-tugas kita apa yang itu dalam 1 semester ini paling tidak kan berarti semuanya di dalam sudah memasuki 50%. 50% apa yang menjadi kewajiban misalkan pertanggungjawaban tadi, ayo lakukan, selesaikan. Jangan hanya pertanggungjawaban itu gampang susuri. Kalau dulu oke, tapi kalau sekarang itu menjadi satu bagian. Ini akan menjadi suatu bagian yang tentunya tidak hanya menyeret panjenengan semua, tapi menyeret kami. Bahasanya misalnya ada suatu masalah, apakah bahasanya lebak sama? Misalnya kami juga ada pertanggungjawaban, kok tidak ada suatu pelulusan kemudian secara itu kok tidak diberikan sanksi, proses-proses untuk pelaksanaan pencairan dan sebagainya berjalan. Ya, untung saja. Misalkan sekarang kami tidak melakukan suatu rekomendasi pencairan tertentu, tetapi sifatnya rekan dana kan sudah masuk kepada penjelasan semua. Tetapi ya, tugas-tugas kami sudah mengingatkan untuk bisa dilaksanakan roadmap-nya itu, tahapan-tahapannya dilaksanakan. Kemudian misalkan dalam pelaksanaannya dari pemerintah desa ternyata tidak segera berrealisasi itu tanggung jawab ada pada pengemudi, kemudian juru mesin, kemudian penumpang yang ada di pemerintah desa itu sendiri. Pengalaman yang sudah beberapa desa pada sebelum kita jadikan sebagai suatu kaca, berkaca diri. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Hal yang lama
kita butuhkan sekarang tidak terjadi masalah di saat ini, tapi beberapa tahun kemudian. Cimuning semua cimuning. Dulu payung semua ya. Terus Mbak Ai mulai mumet ya. Mbak Ai. Lanjang juga hati gitu ya. Nah, itu hal yang seperti itu, meskipun misalkan sama tidak menyarankan syaratnya, kita gunakan syarat-syarat yang terpenuhi semua. Ya, saya sudah tidak lagi. Nah, gue bisa terpenuhi semua, kok peresmiannya udah sama bupati. Ya, itu dipenuhi semua. Saya tidak ingin akan menjadi suatu itu. Jadi tolong itu tadi untuk misalkan laporan pertanggungjawaban. Kalau laporan pertanggungjawaban itu sudah diatur dalam perda perbu semuanya. Itu menjadi suatu kewajiban. Ya, suatu kewajiban. Nah, kalau misalkan terhadap hal tersebut suatu saat, kalau misalnya ambil dan sebagainya, kami pun dalam rangka pembinaan bisa memberikan suatu usulan untuk penundaan dan sebagainya. Saya tidak ingin seperti itu. Loh, desa-desa yang ada di kecamatan lain bisa menyelesaikan dan lain sebagainya. Nah, begini kepala desa ngomongnya itu kecamatan Sugiri kepala kangen apa di duduk dan lain sebagainya, diperlambat, Pak Parti tukang melambat dan lain sebagainya, gitu. Tetapi sebenarnya kalau bisa lihat ini, ya sebenarnya akar masalahnya di mana? Oh, akar masalahnya ternyata di sini. Oh, tidak ada suatu kelengkapan yang sebenarnya benar-benar untuk bisa dilakukan. Dalam evaluasi APBD kami sudah memberikan suatu rekomendasi apa yang harus disiapkan. Yang pertama ada saat ini adalah banyak APH mulai lirik-lirik terhadap BUMDes. Makanya di dalam evaluasi APBD saya pasti kepada masing-masing desa, misalkan ada dialokasikan untuk penyataan modal dan sebagainya. Prinsipnya penyataan modal boleh dilakukan, diberikan kalau sudah ditetapkan perkesnya. Kemudian ada kajiannya, kajian bisnisnya loh. Kalau misalnya di kajian bisnis tidak ada keuntungan atau apa-apa, di penyataan modal gitu. Jangan dilakukan. Misalnya seperti karena sudah dianggarkan, ada kewenangan pada desa, kemudian langsung dicairkan, ya, langsung dicairkan. Jangan mau mengatakan bahwa misalnya suatu saat ada permasalahan, jawabannya ini kecamatan tidak melarang bahwa kami mencairkan. Saya sih jawab itu dana sudah di desa dan proses pencairannya tanpa sepengetahuan kami, tetapi kami sudah memerintahkan. Ini boleh dicairkan kalau semuanya sudah dipenuhi seperti itu. Ya kayak dulu payung kan juga sudah ada diperintahkan seperti itu ya, untuk melengkapi seperti itu. Sudah begitu itu tidak dilaksanakan, berdak sekarang terjadi seperti itu, mengkafe dan lain sebagainya. Ini akan terjadi. Nah, saya kemarin juga bicara dengan Pak Kejari. Di Pak Kejari ini sudah menangkap bahwa penyertaan modal terhadap BUMDes ini di beberapa desa khususnya di wilayah barat ternyata ada suatu kecenderungan tempat lahan untuk melakukan pencucian uang dari APBD diletakkan di sana, tapi sebenarnya di situ ya ada unsur-unsur itu di wilayah barat. Saya kira gini mulai indra kejaksaan sudah mulai turun. Nah, Pak Kajari wanti-wanti bebas kesugihan ada masih atau secara administrasi untuk bisa dilakukan pembenahan sebaik-baik mungkin. Ya siap. Nah, termasuk saya pun juga minta pada inspektorat maupun kesugihan sebagai sampling untuk bisa diterapkan pelaksanaan supervisi koordinasi pencegahan korupsi. Ini nanti tanggal 3 akan dilaksanakan di sini. Nanti langsung Pak Inspektur, kemudian dari Inspektorat akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat semua.
semua, nanti tiap desa ada 4 orang. Untuk dari di sini juga 2 sesi untuk melakukan sosialisasi COVID. Itu tambahan gawean lagi. Tapi tambahan gawean ini kalau tiap tahapannya ini bisa dilaksanakan, itu pasti akan enak. Semuanya itu akan bermuara pada ada regulasi-regulasi yang ada, perdes-perdes yang ada, kemudian dokumen-dokumennya. Makanya ini dokumen sangat penting ini untuk bisa menjadi peraturan. Kemudian termasuk tadi ada nggak sekdes yang ikut mobilitas keliling? Ada? Nggak ada ya? Oh, apa orang berarti orang sektor PBB di Nasib ya? Ya PBB ya tolonglah, tolong. Tolong nanti kalau memang akar permasalahannya ada pada pemungut atau warga tersebut, saya berikan informasi. Jangan misalkan sudah memberikan suatu atau SML apa ya, nanti kami pun akan melakukan pembinaan dengan konsep BAP sesuai dengan tugas dan kewenangan. Ya, tugas dan kewenangan kami. Kalau ini untuk bisa menjaga, ya seperti yang awal saya waktu berada di sini, orang desa-desa lainnya SPPT-nya mendatangkan kantore Mbak Umi, nanti terus di setor lunas dan sebagainya. Ya kesepian untuk kapan? Kalau memang tidak dilakukan suatu pola manajemen, ada gerakan pembayaran PBB yang ya pasti. Ini semuanya yang ada di sini sudah bayar PBB? Udah belum? Udah itu kan? Udah semua? Sing kaya, sing dibayar sing wajib ya. Rumah yang pribadi. Kalau sudah malah jawabnya saya nggak tahu. Nggak atas nama orang tua ini. Nah, ya sudah coba pakai karena waktu ada senang, ada pun dibayar sama dari kan pikir beda betul, orang dibayar itu bakti banget ya, iya bakti, ya di sini ya, saya kira Mei kuripan biasa dinamai Mbak Biji bulan Mei. Tabrak lebaran. Oh, dia juga lebaran ketabrak gawe data-data penyaluran barang ya. Kalau jadi saya senang lihat statusnya sekdes. Alhamdulillah lebaran kali ini bisa menikmati. Dulu waktu kalau takbiran esi terputar Alhamdulillah. Ya, tapi kita diberi suatu kenikmatan di dalam saya. Ya, tolonglah ya, bantu kades. Aku ngambil cara apa menik ya. Kadang misalnya kades bahasanya, kami kan yang aku di sini kami yang dikumpulkan. Terus tapi kita kadang merasakan jenengan arahannya kayak apa tadi begitu. Terus yang dikumpulkan tadi sih jenengan apa begitu laporan sama kades, apa kayak gue ya. Akhirnya kadang-kadang saya harus mengumpulkan 2 kali atau bareng-bareng. Tapi harus dikumpulkan bareng-bareng kayak mana? Wis ya Rik, katanya ya enggak. Inilah nuansa ciri khas kesugihan yang saya sudah dikeliling dari timur sampai ke barat ke desa-desa. Sing paling unik ini paling unik. Tapi bagi saya sing paling unik ini paling menantang, sehingga saya begitu sangat mencintai Sugihan. Ya, paling ya. Aku yakin kangen banget orang ketemu karo Sari Bulu Payung. Ya, betul.
kangen guyune. Ora tau kesum. Guyu terus. Aku ngomong sedikit ya mesti guyu. Guyune ciri khas loh itu. Ya. Ya. Itu terus nanti ada program-program lain. Monggo tolonglah kita banyak melakukan komunikasi. Saya pengennya sih ya, apa tugas-tugas yang menjadi beban di bawah koordinasinya Pak Fardi sebelum Pak Fardi pensiun itu sanggup kabeh, termasuk PBB-nya itu belum sanggup kabeh. Iya. Ini PBB sudah berapa persen? Hah? Akumulasinya 75. Enggak. Oh 75 ya keren ya wangi PLTU ya. Nah, PLTU 60% dari yang 40% yang baru bisa kata dari sebagainya. Ya. Saya kira itu kalau saya ngomongnya terlalu banyak, esensi pertemuan kita hari ini nanti tidak ada pasal 12 ya. Kita pasal 12 nanti kelamaan ya. Tapi yang arah karo sekte sih arah pasal 12 karpora wis siap dewek ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Sekali lagi selamat bertugas. Kita bareng-bareng. Ayo tata kembali sehingga kita benar-benar bekerja ini tidak ada masalah di kemudian hari. Zaman ini semuanya yang penting selama kita berjalan sesuai regulasi yang ada bisa selamat ya. Dari Kiai Ciwuni, Kiai Sekte Ciwuni mawar biru ya, mawar bisa turu ya. Situ. Udah, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.